Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yesi Aryani dari kelas 5A. Oke, teman-teman jangan lupa untuk tetap mencuci tangan, menggunakan masker dimanapun kita berada, tetap jaga kebersihan dan semoga kita bisa terlindungi dari pandemi yang terjadi sekarang ini. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang standar proses atau biasa SP singkatannya. Jadi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang bahwa standar proses ini udah diatur juga di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016. Nah, di sini tuh tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi semuanya sudah diatur di situ. Teman-teman bisa lihat sendiri di undang-undang atau browser. Jadi standar proses itu apa sih? Tentu kita bertanya, apa sih standar proses? Jadi standar proses itu adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajarannya pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Namanya proses berarti pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaan itu terjadi gitu. Jadi standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Nah, apabila sudah ada kompetensi lulusan dan standar isi, tentu ada standar proses di antara mereka berdua. Jadi saling relate satu dengan yang lainnya. Nah, jadi setelah itu sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi yang saya bilang tadi sebelumnya, maka prinsip pembelajaran itu ada banyak sih sebenarnya. Cuman saya akan menyebutkan 5 di antara mereka, yaitu yang pertama, peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Jadi dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Jadi kayak guru ini awalnya murid tidak mengerti. Jadi kita beritahu, tenaga pendidiknya memberitahu dan peserta didik dan mencari tahu, seperti mengobservasi seperti itu. Lalu yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dan yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Nah, sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Baik, lalu kita masuk ke ranah sikap. Jadi ranah sikap itu diperoleh gimana sih? Melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jadi sikap didapat dari proses yang tadi itu. Bagaimana dengan pengetahuan? Pengetahuan diperoleh dengan aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan bagaimana dengan keterampilan? Keterampilan didapat dengan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan suatu hal seperti itu. Lalu karakteristik proses pembelajaran ini disesuaikan dengan karakteristik kompetensi setiap siswa tersebut. Lalu kita masuk ke perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu kita lari ke desain pembelajaran. Jadi desain pembelajaran itu dirangkum dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP. Lalu yang pertama silabus. Silabus itu apa sih? Silabus adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Nah, sedangkan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, jadi silabus adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran, sedangkan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Lalu, bagaimana dengan prinsip penyusunan RPP? Tentu ada aturannya tersendiri. Yang seperti kita tahu bahwa prinsip penyusunan RPP itu yang pertama yaitu perbedaan individual peserta didik. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi kita harus mencangkup semuanya dari potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi. Karena setiap anak itu beda-beda. Lalu yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Dan yang ketiga berpusat pada peserta didik. Jadi kita itu mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian.
dan lain-lainnya sih. Lalu kita next ke pelaksanaan pembelajaran. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran itu kan ada syarat-syaratnya. Bagaimana sih syaratnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran? Yang pertama yaitu alokasi waktu dan jam tatap muka pelajaran. Jadi setiap SD, SMP, SMA, atau SMK itu memiliki alokasi waktu yang berbeda. Contohnya aja SD itu 35 menit, SMA bisa 45 menit, SMP 40 menit, SMK sama seperti SMA 45 menit. Dan yang kedua yaitu rombongan belajar. Ketiga yaitu buku teks. Buku teks ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Jadi tanpa ada buku teks mungkin saja siswa tidak dapat menguasai atau membawa pulang dan membaca di rumah. Lalu bagaimana sih seorang guru itu melakukan pelaksanaan pembelajaran? Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Kita tahu sendiri seperti salam ataupun ucapan untuk memotivasi seperti itu. Dan yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti itu model pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran dan sumber pembelajaran yang dipakai oleh guru tersebut. Dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu bagaimana dengan penilaian proses dan hasil pembelajaran? Baik, bisa kita lihat di PPT yang telah saya buat. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh. Jadi ini diperhatikan. Hasil penilaian otentik ini digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan remedial. Adakah remedial atau tidak dalam pembelajaran? Pengayaan bisa jadi kayak menganalisa lagi kurang di mana sih gitu, dan atau tuh pelayanan konseling bisa seperti pelayanan konseling seperti itu. Hasil penilaian otentik ini digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Nah, jadi evaluasi hasil pembelajaran ini bisa dilakukan dengan cara lisan, tertulis, ataupun speak up langsung seperti itu. Dan hasil evaluasi ini diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Lalu pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan ataupun secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan pendidikan ini dilakukan oleh satuan pendidikan dan pengawas. Jadi prinsip pengawasan ini dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan, dan sistem pengawasannya dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan lembaga penjamin mutu pendidikan. Lalu proses pengawasannya, tadi sudah saya jelaskan bahwa pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Tetap stay safe buat kita semua. Jangan lupa berdoa, minum vitamin, menggunakan masker, tetap rajin mencuci tangan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.